Salah satu misteri laut terbesar sepanjang masa, ceritanya tentang sebuah kapal yang ditemukan terapung begitu saja di tengah Samudra Atlantik. Anehnya, muatannya utuh, barang-barang pribadi kru kapalnya juga masih ada, tapi tidak ada satu orang pun di atas kapal. Nah, inilah kisah misterius dari Mary Celeste. Coba deh kalian bayangin, kalian lagi ada di tengah lautan luas bulan Desember tahun 1872. Tiba-tiba dari kejauhan, kelihatan sebuah kapal. Tapi ada yang aneh, cara jalannya itu nggak beraturan, layarnya sobek, dan yang paling bikin merinding, suasananya sunyi senyap. Persis inilah yang dilihat sama awak kapal Dei Gratia. Nah, kapten kapal Dei Gratia, namanya David Morehouse, dia ngenalin kapal itu. Ternyata itu Mary Celeste, yang harusnya sih udah hampir sampai di Italia. Melihat kondisi kapal yang aneh banget, dia langsung tahu, wah ini pasti ada sesuatu yang nggak beres. Mereka coba panggil berulang kali, sinyal dikirim, mereka teriak-teriak sekencang mungkin. Tapi hasilnya, nihil. Nggak ada balasan sama sekali, cuma suara angin sama ombak. Akhirnya, mereka nggak punya pilihan lain, mereka putuskan buat ngirim tim kecil buat naik ke kapal itu dan lihat langsung apa yang terjadi. Apa yang mereka temukan di atas kapal bukannya menjawab pertanyaan, tapi malah bikin makin bingung. Semuanya serba kontradiktif. Kapal ini sebenarnya masih layak banget buat berlayar, walaupun ada sedikit air di bagian bawah. Makanan dan air bersih masih banyak. Muatan alkohol yang super berharga juga nggak disentuh sama sekali. Tapi semua orang lenyap, dan satu-satunya perahu penyelamat hilang. Jadi pertanyaannya, kenapa mereka meninggalin kapal yang sebenarnya masih aman? Oke, buat ngerti misteri ini, kita harus mundur sedikit. Ternyata, sebelum dikenal sebagai Mary Celeste, kapal ini punya nama lain dan sejarah yang kelam banget. Dulu, namanya adalah Amazon. Kayaknya dari awal, kapal ini emang udah diselimuti nasib buruk ya. Pelayaran pertama, kaptennya meninggal. Terus tabrakan, kandas, rasanya kayak kapal ini emang ditakdirkan buat sial. Nah, setelah diselamatkan dan diperbaiki, namanya diganti jadi Mary Celeste. Mungkin harapannya sih buat buang sial, tapi sepertinya takdir kelam kapal ini udah nggak bisa diubah. Sekarang, yuk kita beralih ke sisi manusianya. Siapa aja sih orang-orang yang ada di atas kapal dalam pelayaran terakhirnya yang nahas itu? Dan ini yang bikin ceritanya jadi makin nyesek. Ini bukan cuma tentang sekelompok pelaut, ada satu keluarga di atas kapal itu. Kapten Briggs bawa istri dan anak perempuannya yang masih berumur 2 tahun. Kehadiran mereka ini bikin misteri hilangnya seluruh awak kapal jadi jauh lebih tragis. Terus mereka bawa apa? Ternyata mereka lagi ngangkut muatan yang sangat spesifik dan bisa dibilang berbahaya. 1.701 barel alkohol mentah buat industri. Tujuannya ke Genoa, Italia. Nah, coba ingat-ingat detail ini ya, karena ini bakal jadi kunci dari teori yang paling masuk akal nanti. Dengan awak kapal dan muatan yang udah siap, Mary Celeste akhirnya memulai perjalanannya dari New York. Mereka berlayar menuju takdir yang gak pernah mereka bayangkan, dan inilah saat terakhir dunia melihat atau mendengar kabar dari mereka. Oke, setelah kapal itu ditemukan kosong melompong, penyelidikan besar-besaran pun dimulai. Dan ya, tentu saja, rumor dan spekulasi liar langsung bermunculan, mencoba menjelaskan apa sih yang sebenarnya terjadi. Ada yang bilang bajak laut, tapi kok aneh? Gak ada satupun barang yang dicuri. Pemberontakan? Tapi gak ada tanda-tanda perkelahian sama sekali. Monster laut? Wah, itu sih kayaknya lebih cocok buat cerita fiksi ya. Para penyelidik pun cepat sadar kalau jawabannya ini bukan kekerasan, tapi sesuatu yang mungkin lebih aneh atau justru jauh lebih sederhana. Nah, disinilah muatan kapal tadi jadi super penting. Alkohol mentah itu bisa melepaskan uap yang gampang banget menguap. Kalau di dalam ruang tertutup kayak palka kapal, uap ini bisa jadi kayak bom waktu yang siap meledak kalau ada percikan api sekecil apapun. Jadi, inilah teori yang paling mungkin terjadi. Pertama, cuaca buruk bikin uap alkohol bocor dari tong-tong dan memenuhi palka. Kedua, para awak kapal panik. Mereka takut banget bakal ada ledakan besar. Karena itu, yang ketiga, Kapten Briggs, sebagai kapten yang bertanggung jawab apalagi ada keluarganya di situ, memerintahkan evakuasi sementara. Mereka turun ke Sekoci sebagai jaga-jaga, mungkin talinya masih diikat ke kapal sambil nunggu bahaya lewat. Tapi, di tengah lautan yang nggak bisa ditebak, tali bisa putus, badai bisa datang tiba-tiba, dan Sekoci sekecil itu bisa hilang ditelan samudra begitu saja. Harusnya sih ceritanya selesai di situ ya kan, dengan teori yang masuk akal walaupun tragis.
Tapi anehnya, nasib buruk yang nempel sama Mary Celeste ini kayaknya nggak berhenti, bahkan setelah kapal itu ditemukan. Ini seolah-olah menegaskan sebuah pola yang mengerikan. Hidup kapal ini dimulai dan diakhiri dengan tragedi. Bahkan setelah ditemukan, kapal ini terus bawa sial. Puncaknya, kapal ini sengaja ditenggelamkan buat klaim asuransi. Seolah-olah semua orang cuma pengen kapal ini lenyap. Dan ini mungkin bagian yang paling bikin bulu kuduk berdiri. Seolah-olah kutukannya itu nular. Orang-orang dan bahkan kapal lain yang ada hubungannya sama misteri Mary Celeste juga mengalami nasib tragis. Ini benar-benar nambahin lapisan supernatural ke sebuah misteri yang udah bikin pusing. Jadi, pada akhirnya kita kembali ke pertanyaan awal. Apa Mary Celeste ini beneran kapal terkutuk yang bawa malapetaka buat siapapun yang menyentuhnya? Atau ini semua cuma serangkaian kebetulan yang luar biasa dan sebuah kecelakaan tragis di laut? Jawabannya, sama seperti para awak Mary Celeste, mungkin sudah hilang di telan lautan selamanya.